Tokoh maritim Nusantara. Ekspedisi militer menyerang Portugis di Malaka. Raden Pati Unus, Pangeran Sabrang Lor. Adipati Unus atau yang lebih dikenal dengan nama Pati Unus, merupakan seorang tokoh maritim bersejarah dari Kesultanan Demak. Beliau adalah Sultan Demak kedua yang memerintah sejak tahun 1518 Masehi sampai dengan tahun 1521 Masehi. Meskipun dikenal dengan nama Adipati Unus, nama aslinya adalah Raden Abdul Qadir. Ia merupakan menantu Raden Patah yang dikenal sebagai pendiri Kesultanan Demak. Namanya melegenda bukan hanya di Jawa, namun juga di Malaka. Hal itu karena Pati Unus memimpin perlawanan terhadap Portugis saat usianya masih 17 tahun. Peristiwa pertempuran melawan Portugis di Malaka, membuat nama Pati Unus menjadi legenda di kalangan Portugis, bahkan Pati Unus mendapat gelar Pangeran Sabrang Lor. Merujuk catatan sejarah, ayah Pati Unus, Raden Muhammad Yunus merupakan putra seorang mubalik yang berasal dari Parsi dan dikenal dengan sebutan Syekh Halikul Idrus. Beliau datang ke Tanah Jawa, kemudian menetap di Jepara sekitar tahun 1400 Masehi. Syekh Halikul Idrus bernama lengkap Abdul Halik Al-Idrus bin Syekh Muhammad Al-Alsi bin Syekh Abdul Muhi Al-Hayy bin Syekh Muhammad Akbar Al-Ansari bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Yusuf Al-Muhrawi. Beliau merupakan keturunan cucu Nabi Muhammad generasi ke-19. Setelah menetap di Jepara, Syekh Halikul Idrus memperistri seorang wanita yang berasal dari Gujarat. Wanita itu merupakan keturunan dari Syekh Maulana Akbar, seorang ulama dan mubalik besar dari Gujarat, India. Syekh Maulana Akbar adalah seorang tokoh yang mempelopori dakwah di Asia Tenggara. Putranya yang bernama Syekh Ibrahim Akbar merupakan pelopor dakwah di Tanah Champa atau di delta Sungai Mekong, Kamboja. Saat ini, wilayah itu masih terdapat perkampungan umat Muslim. Adapun seorang putranya yang lain, dikirim ke Tanah Jawa untuk berdakwah, dan selanjutnya dipanggil dengan nama Raden Rahmat atau dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Selanjutnya, sebagai langkah awal untuk mengislamkan Tanah Jawa, seorang adik perempuan Syekh Halikul Idrus, dari lain ibu yang berasal dari Champa, diajak pergi ke Pulau Jawa, yang selanjutnya ditawarkan kepada Raja Brawijaya sebagai istri. Singkat cerita, Raja Brawijaya menikahi wanita tersebut. Kemudian, Raja Brawijaya itu memeluk agama Islam, meskipun tidak secara terang-terangan. Dari pernikahan tersebut, Raja Brawijaya dikaruniai putra yang dipanggil Raden Patah. Raden Patah kemudian menjadi Raja Islam pertama, dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Gelar tersebut diberikan merujuk pada silsilah keluarga ibunya yang merupakan cucu ulama besar dari Gujarat, yaitu Syekh Maulana Akbar. Kembali kepada kisah Syekh Halikul Idrus. Pernikahan Syekh Halikul Idrus dengan putri Syekh Maulana Akbar, lahirlah seorang putra yang diberi nama Raden Muhammad Yunus. Ketika beranjak dewasa, Raden Muhammad Yunus menikah dengan seorang putri pembesar Majapahit di Jepara, dan dipanggil dengan gelar Wong Agung Jepara. Singkat cerita, dari pernikahan tersebut, lahirlah seorang putra yang sangat cerdas dan pemberani, bernama Abdul Qadir. Setelah menjadi menantu Raden Patah, Sultan Demak yang pertama, Abdul Qadir mendapat gelar Adipati bin Yunus. Atau gelarnya yang lebih terkenal adalah Pati Unus atau Pangeran Sabrang Lor. Setelah menikah dengan putri Raden Patah, Abdul Qadir resmi diangkat menjadi Adipati Jepara. Karena ayahnya, Raden Yunus, lebih dulu dikenal masyarakat, maka Raden Abdul Qadir lebih sering dipanggil sebagai Adipati bin Yunus atau Putra Yunus. Kedepannya, banyak orang memanggil Raden Abdul Qadir dengan panggilan Pati Unus. Karena panggilan itu dianggap lebih mudah diucapkan dibanding panggilan Adipati Unus. Pada tahun 1511, Portugis masuk ke wilayah Asia Tenggara. Kondisi itu membuat perubahan pada situasi dakwah dan niaga secara signifikan.
Untuk meminimalisir dampak negatif yang muncul, Demak menjalin hubungan dengan Kesultanan Banten dan Cirebon. Secara keturunan, dua kesultanan tersebut dinilai masih satu keluarga dengan Kerajaan Demak, karena masih memiliki garis keturunan dari Syekh Maulana Akbar Gujarat. Hubungan Kesultanan Demak dengan Kesultanan Banten dan Cirebon semakin erat tatkala Pati Unus menikah kedua kalinya dengan Ratu Ayu, Putri Sunan Gunung Jati pada tahun 1511 Masehi. Selanjutnya, kepercayaan kepada Pati Unus semakin meningkat ketika dia diangkat sebagai Panglima Gabungan Armada Islam, yang membawahi Armada Banten, Demak dan Cirebon. Di samping itu, Pati Unus juga diberkati mertuanya sendiri yang merupakan pembina umat Islam di Tanah Jawa. Oleh karenanya, Pati Unus mendapat gelar lainnya, yaitu Senapati Sarjawala. Pati Unus memiliki tugas utama untuk merebut tanah Malaka yang telah jatuh ke tangan Portugis. Penguasaan Portugis terhadap kewilayahan di sekitar Selat Malaka semakin menunjukkan taringnya. Pergerakan Portugis semakin tidak terbendung. Pada tahun 1512 Masehi, Portugis berhasil menaklukkan Kesultanan Samudera Pasai. Penguasaan Portugis terhadap kesultanan-kesultanan Islam di sekitar Selat Malaka, seperti Kerajaan Samudera Pasai dan Kerajaan Malaka, menjadi latar belakang penyerangan Demak terhadap Portugis pada tanggal 1 Januari 1513 Masehi. Ekspedisi militer yang dilaksanakan Pati Unus tersebut, dikenal dengan nama Ekspedisi Jihad I. Ekspedisi militer ini bertujuan untuk menghalau semakin meluasnya kekuasaan Portugis di wilayah Nusantara. Jatuhnya Kesultanan Samudera Pasai dan Kesultanan Malaka, meyakinkan Pati Unus, bila kekuatan armada laut Portugis lebih besar dibandingkan armada laut Majapahit. Namun kenyataan itu, tidak mengurungkan niat Pati Unus untuk menyerang Portugis. Oleh karenanya, pada tahun 1513 Masehi, ribuan tentara gabungan dari Jawa dan Palembang, menggunakan ratusan kapal bergerak menyerang Portugis di Malaka. Ketika melaksanakan penyerangan di Malaka, pasukan yang dipimpin Pati Unus terdiri dari 100 kapal dan 12.000 tentara. Dari sejumlah kapal tersebut, 30 diantaranya merupakan kapal jenis jung besar, yang memiliki berat sebesar 350 ton sampai dengan 600 ton. Saking besarnya, kapal-kapal itu mampu membawa banyak pasukan artileri yang dibentuk di Jawa. Kapten Portugis yang memimpin perang melawan Demak, bernama Fernão Pires de Andrade. Ia saat itu menulis surat kepada rekannya, Alfonso de Albuquerque. Dalam surat itu Fernão Pires de Andrade menggambarkan besarnya kapal jung milik pasukan Demak. Kapal itu benar-benar sangat mengerikan, bahkan tidak ada orang yang pernah melihat sejenisnya. Butuh waktu 3 tahun untuk membangunnya. Tembakan meriam yang saya miliki di kapal saya, berhasil masuk tapi tidak bisa tembus. Di dalam kapal itu, ia membawa 1.000 orang tentara. Yang Mulia dapat mempercayaiku, bahwa itu adalah hal yang sangat luar biasa untuk dilihat. Pertempuran besar antara armada perang Demak dengan armada perang Portugis tidak dapat dihindari. Secara peralatan tempur, senjata yang dimiliki Portugis ternyata lebih unggul. Sehingga Portugis dapat menghancurkan 70 kapal Demak, dan setidaknya 800 tentara Demak tewas dalam pertempuran itu. Dari 100 kapal yang berangkat ke Malaka, hanya 7 atau 8 kapal yang dapat kembali ke Demak. Kapal jung atau sejenis kapal layar sumbangan dari Semarang dan Rembang habis dalam ekspedisi militer tersebut. Pada pertempuran itu, Kesultanan Demak kalah. Pati Unus selamat dan dapat kembali menuju Demak.
Sebagai bentuk penghormatan kepada pasukannya, dan simbol perjuangan melawan orang yang disebutnya paling berani sedunia, Pati Unus mendamparkan kapal perangnya sebagai monumen perjuangan. Sebenarnya Pati Unus berharap Portugis melakukan serangan balasan ke Demak. Dia mengandalkan kekuatan laut yang tersisa, yaitu sekitar 19 kapal jung dan 10 kapal perang Bugis. Namun, serangan Portugis tidak kunjung datang. Karena keberanian melawan Portugis di Malaka, Pati Unus mendapat gelar Pangeran Sabrang Lor. Pasca pertempuran tersebut, Pati Unus naik tahta menjadi Sultan Demak, menggantikan Raden Patah. Perlawanan Pati Unus terhadap Portugis tidak hanya sekali itu saja. Kegagalan dari pertempuran pertama dipelajari Pati Unus. Kerajaan Demak membangun 375 kapal perang di Goa, Sulawesi. Kemudian, pada akhir tahun 1521 Masehi, Pati Unus kembali menyerang Portugis. Pati Unus yang saat itu menjabat sebagai raja memutuskan untuk ikut ekspedisi militer itu dengan membawa 375 kapal yang baru dibuatnya. Namun demikian, serangan yang dilakukan Pati Unus ternyata telah diantisipasi Portugis. Portugis menyambut armada Demak yang besar itu dengan puluhan meriam besar yang mencuat dari bentengnya yang terletak di Malaka. Serangan meriam Portugis yang dahsyat menghantam armada Kesultanan Demak. Kapal di mana Pati Unus berada, terkena peluru saat menurunkan perahu untuk merapat ke pantai. Pada ekspedisi militer itu, Pati Unus gugur di tempat akibat serangan meriam Portugis. Kematian Pati Unus dibalas dengan perang sampai titik darah penghabisan. Armada Angkatan Perang Kesultanan Demak lalu diambil alih oleh Fathahillah. Armada Angkatan Perang Kesultanan Demak berhasil mendarat di Malaka dan melakukan peperangan dengan gagah berani selama 3 hari 3 malam. Dalam pertempuran itu, putra pertama dan putra ketiga Raden Patah juga gugur. Namun demikian, korban di pihak Portugis sangat banyak. Pertempuran dahsyat yang terjadi pada tahun 1521 itu menjadi trauma yang tidak ingin dikisahkan kembali. Bahkan dalam situs kaum Papia Kristang, yaitu situs keturunan Portugis di Malaka, hanya menceritakan keberhasilan Portugis dalam mengusir ekspedisi militer 1 tahun 1513 dan kegagahan Portugis mengusir armada Johor dalam pertempuran kecil. Begitu banyak pelajaran yang dapat diambil dari sejarah ini. Sejarah Pati Unus ini telah mengisahkan bahwa dengan kekuatan maritim yang besar, Demak dapat berbicara banyak di kawasan. Salah satunya adalah melakukan penyerangan sebanyak 2 kali terhadap Portugis. Dan, tentu saja seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa ekspedisi militer Demak yang kedua berlangsung selama 3 hari 3 malam, telah membuat kerugian yang sangat besar bagi Portugis. Menjadi perang yang tidak ingin dikisahkan kembali, meskipun mereka dianggap menang. Seandainya saat itu, hubungan antara kesultanan-kesultanan di Nusantara dalam kondisi harmonis. Dalam konsep persatuan dan kesatuan yang kokoh. Tentu saja ekspedisi militer untuk menyerang Portugis itu akan berhasil. Demikian, sejarah mengenai Pati Unus, sang Pangeran Sabrang Lor. Semoga ulasan ini dapat menambah kecintaan kita kepada negeri tercinta ini. Salam maritim!